السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الجليل القديم الواحد الأحد الأولي وصلى الله على نبي المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الفصل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. Amma ba'du, alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa lagi di serial tentang bulan Ramadan. Dan pembahasan kita kali ini merupakan pembahasan yang cukup penting juga, yaitu terkait keutamaan salat tarawih. Kita sebagai seorang muslim, tentu hampir semua ibadah yang Allah syariatkan kepada kita itu memiliki keutamaannya masing-masing. Dari seperti salat yang 5 waktu itu merupakan kewajiban, kemudian juga salat 5 waktu itu menghapuskan dosa, kemudian contoh lain misalkan bersedekah itu dapat menghilangkan kebakhilan dari diri kita dan juga menumbuhkan harta kita menjadi jumlah yang jauh lebih besar lagi. Dan demikian juga salat tarawih dan salat-salat sunnah yang lainnya. Pada asalnya, salat sunnah itu merupakan penambal dari kekurangan salat-salat wajib kita. Sehingga dengan adanya salat sunnah ini, maka salat-salat kita itu yang wajib, yang banyak kekurangan yang seperti misalnya tidak khusyuk, atau yang sunnah-sunnah yang banyak yang ditinggalkan, atau yang wajib-wajib kurang sempurna, itu bisa tertutup. Dan Allah Azza wa Jalla itu memberikan kepada kita syariat yang begitu banyak dan bervariasi. Dengan sebuah hikmah yang luar biasa yang disebutkan sama para ulama, kalau kita lihat ya, salat yang Allah syariatkan kepada kita itu banyak. Selain 5 waktu, Allah juga berikan kepada kita salat-salat sunnah yang lainnya. Di antaranya salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib kita setiap hari salat dan insya Allah kita semua jaga. Ada qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan seterusnya. Kemudian ada juga misalkan salat duha, yang kebanyakan kita mungkin juga sering menjaganya. Kemudian ada salat witir, kemudian ada tahajud, dan ada salat tarawih. Nah, sebenarnya ikhwas sekalian, salat tarawih itu merupakan salat qiyamul lail. Itu jelas oleh para ulama. Makanya kalau kita lihat ke bab fikih atau ke bab kitab-kitab hadis, ketika mereka menyebutkan qiyamu Ramadan, itu maksud salat tarawih. Qiyamu Ramadan. Makanya nama lain dari salat tarawih adalah qiyamu Ramadan. Itu salat yang dilakukan pada malam bulan Ramadan. Karena memang subhanallah, salat tarawih ini sebelum kita masuk ke inti dari keutamaannya, termasuk kelebihan yang Allah berikan untuk Ramadan adalah adanya salat malam yang sangat dianjurkan. Memang sebenarnya salat malam itu suatu yang dianjurkan sama Allah Azza wa Jalla, dan banyak dalil yang menjelaskan hal yang demikian. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla di surat As-Sajdah ayat ke-16, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, sedangkan mereka bangun dan mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh rasa takut dan harap kepadanya, dan mereka menyedekahkan dari sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ini juga menjadi dalil buat kita bahwasanya salat malam sebenarnya itu dianjurkan sama Allah Azza wa Jalla selain di bulan Ramadan. Namun karena kemuliaan bulan Ramadan ini, Allah khususkan salat malam yang dimajukan ke depan. Itu adanya salat tarawih. Maka Aisyah radhiyallahu anha, ada sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasannya Nabi SAW itu suka bervariasi di dalam melakukan amal ibadahnya. Bahkan ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Aisyah pernah bercerita Nabi SAW itu ketika di beberapa hari itu memiliki sebuah tempat yang beliau pakai untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada sebuah tempat khusus, bilik khusus milik Nabi SAW yang ada di Masjid Nabawi ketika itu. Dan beliau di malam harinya di situ sholat sepanjang malam. Nanti terkadang beliau di siang harinya beliau duduk di situ setiap panjang hari dan seterusnya. Dan ini termasuk bentuk variasi ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mungkin karena manusia, para sahabat ridwanullah alaihim waktu itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kok ibadahnya menarik ya untuk diikuti. Akhirnya mereka ikuti. Dan memang kita tahu para sahabat ridwanullah alaihim itu orang-orang yang paling
semangat untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Di antara kisah yang menunjukkan kepada kita tentang betapa besarnya keinginan mereka untuk mengikuti sunnah Nabi SAW adalah kisah tentang cincin emasnya Nabi SAW. Jadi Nabi SAW dulu pernah memiliki cincin emas, dan ini sebelum emas itu dilarang untuk laki-laki. Kemudian para sahabat waktu itu buat juga cincin dari emas yang kemudian mereka pakai. Kemudian ketika ayat yang menjelaskan tentang haramnya emas atau dalil yang menjelaskan tentang haramnya emas diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ketika itu Nabi SAW melempar cincin itu. Kemudian para sahabat semua itu, ketika itu juga melepas cincinnya dan melempar cincin-cincin itu. Dan kita bisa lihat juga dari para sahabat radhiyallahu alaihim, mereka sangat tamasuk, berpegang teguh sama sunnah Nabi SAW. Nah, kejadian ini juga sama. Mereka melihat Nabi SAW sholat di biliknya, kok sholatnya khusyuk dan sebagainya. Mereka ingin ikut. Karena besarnya keinginan mereka untuk mencontoh Nabi-Nya SAW. Maka ketika manusia mulai rame untuk mengikuti Nabi SAW, ya, mengikuti di bilik beliau, jadi ini bilik, mereka ikutin sholat di luar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ya ayuhan nas, wahai manusia, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Hendaklah kalian mengerjakan sebuah amalan yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah Azza wa Jalla itu enggak akan bosan dengan kalian beribadah kepadanya sampai kalian duluan yang bosan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Dan amalan yang paling dicintai sama Allah Azza wa Jalla adalah yang sedikit namun continue. Sedikit namun continue. Hadis ini ada beberapa faedah yang cukup banyak yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita ketika menjalankan syariat agama Allah Azza wa Jalla ini tidak boleh berlebihan di dalam melaksanakannya. Baik dari sisi mengerjakan amalan ini sampai keluar dari apa yang disyariatkan, atau berlebihan di dalam menunaikannya. Di antaranya, maksud dari poin pertama ini adalah contoh. Kisah tentang 3 orang yang mendatangi istri-istri Nabi SAW untuk menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Nabi SAW. Kemudian dari 3 orang ini yang pertama mengatakan, kalau begitu ibadah kayak gini, kalau ibadahnya Nabi kayak gini mah gampang, aku juga bisa lebih dari ini. Maka yang pertama mengatakan, kalau begitu aku bakal sholat malam terus dan aku gak akan tidur. Yang kedua mengatakan, aku bakal puasa terus dan aku gak akan berbuka. Kemudian yang ketiga mengatakan, aku gak akan menikahi wanita. Ketika berita ini sampai ke Nabi SAW, maka Nabi SAW naik ke atas mimbar dan marah. Karena Nabi SAW mengatakan, apa maksud dari orang-orang yang datang semalam itu untuk menanyakan tentang ibadahku. Kemudian mereka mengatakan begini dan begitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walakinni anamu wa usalli. Tapi aku ini tidur, kemudian aku juga salat. Wa asumu wa uftiru. Aku juga puasa, kemudian aku juga berbuka. Wa atazawwajun nisa. Dan aku juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang benci sama sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golongan aku. Nah, hadis yang barusan itu menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika kita mengerjakan sebuah amalan, tidak boleh berlebihan juga. Tidak boleh berlebihan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang kepada kalian, maka jauhi itu semua. Sedangkan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka datangi semampu kalian. Karena memang subhanallah, kita manusia, untuk melakukan ketaatan itu ada momen di mana dia bakal mulai jenuh. Karena seringnya kita melakukan itu. Makanya termasuk hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Karena Nabi SAW itu puasanya, puasa di luar Ramadan ya, itu memiliki dua siklus. Siklus di mana Nabi SAW itu berpuasa banyak sekali, dan siklus di mana beliau nggak berpuasa lagi. Jadi lebih banyak bukanya. Nah, itu yang kita tahu bahwasanya Nabi SAW di bulan Sya'ban full puasanya. Dan begitu terus. Nah, ini menunjukkan juga kepada kita bahwasannya kita ketika beribadah itu butuh diberikan variasi. Gak bisa monoton terus. Gak bisa monoton terus. Kalau kita monoton terus, kita bakal bosan. Dan betapa banyak orang yang melakukan hal yang demikian. Makanya ada di sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW mengatakan, Ya Anas, la takun mithla fulan. Kana yaqumu bil laili fataraka qiyamal laili. Wahai Anas, jangan kamu jadi seperti si fulan. Dia itu dulu sering salat malam, tapi ternyata ditinggal sama dia. Kenapa? Karena dia bosan. Makanya kita perlu memvariasikan ibadah kita. Di antaranya salat. Saya salat 5 waktu. Kalau kita terus-terusan cuma salat 5 waktu, lama-lama jenuh. Dan inilah yang terjadi di kebanyakan kita. Ketika kita menjalankan amalan-amalan yang wajib seperti salat 5 waktu, maka ketika kita mengerjakannya, itu seakan-akan hanya sebatas menggugurkan kewajiban aja. Nggak ada kehusyuan, nggak ada kayak mengharapkan pahala, nggak ada ini dan nggak ada itu. Karena sudah mulai bosan jiwa ini.
Nah, makanya kenapa disyariatkan ada sholat sunnah dengan tujuan untuk menambal kekurangan-kekurangan itu. Ya, jadi itu yang pertama ya, bahwasannya Allah Azza wa Jalla memberikan kita syariat yang bervariasi dengan tujuan agar kita nggak gampang bosan. Agar kita nggak gampang bosan. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla membagi salat ini menjadi dua macam dari sisi diperintahkan dan tidaknya. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla memerintahkan salat-salat yang wajib. Salat-salat yang wajib diantaranya salat 5 waktu yang kita udah tahu semua. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah wa'alimhum anna Allah faradu alaihim khamsa salawatin fi lailin wa naharin. Atau kama qala SAW. Di mana Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman, ketika diutus ke Yaman, maka ajarkan kepada mereka, kata Nabi SAW, bahwasanya Allah mewajibkan untuk mereka sholat 5 waktu siang dan malam harinya. Dan kita tahu kisah tentang Isra Mi'raj Nabi SAW yang menjelaskan tentang wajibnya sholat 5 waktu. Dan subhanallah ada hal yang luar biasa ya. Dari sekian banyak syariat agama Allah yang kita lihat ke rukun Islamnya nih. Itu 5 ya rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Dari 5 syariat ini, yang sampai Nabi SAW dipanggil untuk ketemu sama Allah langsung cuma satu, yaitu sholat. Nah, para ulama menyebutkan bahwasannya kisah Isra Mi'raj Nabi SAW, faedah paling besar yang kita bisa ambil adalah besarnya dan agungnya ibadah sholat itu, terutama yang 5 waktu. Yang kita juga sudah tahu ya kisah bahwasannya ketika Nabi SAW bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka di langit ke-6 itu ketemu sama Nabi Musa. Ketika selesai ketemu sama Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW turun sampai ke langit ke-6. Kemudian ketemu sama Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, wahai Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Rabbmu? Maka Nabi SAW mengatakan, khamsina salatan fi yaumin wa laylah. Kata Nabi SAW, Allah perintahkan aku untuk salat 50 waktu siang dan malamnya. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Muhammad, coba mintakan keringanan sama Rabbmu. Karena umatmu gak akan sanggup. Dan aku udah coba hal yang demikian di umatku dan mereka gak sanggup. Akhirnya Nabi SAW balik lagi ke Allah Azza wa Jalla, kemudian minta keringanan. Dikurangin terus. Sampai ketemu sama Nabi Musa, dibilang kayak gitu lagi. Balik lagi. Terus kayak gitu. Sampai di akhir. Yaitu ketika Allah Azza wa Jalla mewajibkan 5 salat waktu. Maka ketika Nabi Musa mengatakan, minta keringanan lagi. Nabi SAW mengatakan, aku udah malu sama Rabbku. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyeru dari atas arsy-Nya, itulah yang aku wajibkan atas umatnya Muhammad. 5 waktu dengan pahala seperti salat 50 salat. Jadi satu salat yang kita lakukan itu, subuh misalkan, itu seperti melaksanakan 10 salat. Kayak gitu. Nah, ada juga ibadah yang sunnah. Ibadah salat yang sunnah. Dan ini merupakan penambal dari kekurangan salat wajib kita. Di mana dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-salah. Amalan yang paling pertama dihisab dari manusia pada hari kiamat itu adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aslaha wa anjaha. Kalau ternyata salatnya bagus, maka dia telah berhasil dan selamat. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan, fa inin tuqisa min faridatihi syai'a. Nah, kalau salat wajib ternyata banyak bolongnya, banyak kekurangannya, banyak rusaknya, maka Nabi SAW mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, qala rabbu tabaraka wa ta'ala, unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in. Coba lihat, Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada para malaikatnya melihat apakah hambaku memiliki salat yang sunnah. Fayukammil biha man tuqisa minal fariidah. Maka dengan pahala salat sunnah ini yang wajib ini ditambal. Itu ibarat seperti jalanan yang rusak ditambal dengan aspal lagi, seperti itu. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Kemudian sisa-sisa amalan demikian juga. Jadi kita bisa pahami dari hadis ini yang mulia, salat sunnah itu penyempurna untuk salat wajib kita. Demikian juga ibadah-ibadah sunnah yang sejenis dengan yang wajib. Contoh Ramadan, puasa Ramadan itu kan puasa. Nah, puasa ada yang wajib seperti Ramadan dan ada juga yang sunnah-sunnah seperti Senin Kemis, Ayyamul Bid, puasa Daud, puasa Asyura dan seterusnya. Maka puasa-puasa sunnah ini itu untuk menyempurnakan puasa yang Ramadan ini. Kita itu ketika puasa Ramadan pasti banyak kekurangannya, pasti. Contoh, biasanya orang puasa itu kadang suka kurang bisa menjaga pandangannya misalkan. Dia ngeliat sesuatu yang haram dan sebagainya, itu kan mengurangi nilai pahala. Kemudian contoh misalnya dia berteriak-teriak nggak jelas, ngomong-ngomong nggak jelas teriak-teriak, itu juga mengurangi pahala. Atau dia mencela temannya karena bercanda, keasikan, akhirnya mencela dalam keadaan puasa. Itu pahalanya berkurang.
Nah, gimana supaya pahala tetap sempurna? Diambillah dari pahala-pahala sunnahnya untuk ditutupi, sehingga tetap sempurna pahalanya. Kayak gitu. Nah, sholat sunnah juga, ya, atau ibadah sunnah itu menjadi sebab cinta kepada, menjadikan sebab Allah Azza wa Jalla itu cinta sama kita. Ini ibadah yang sunnah. Anda nggak menyebutkan secara khusus sholat sunnah. Tapi ibadah yang sunnah itu termasuk cara untuk mendapatkan cintanya Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad kepada mereka, kalau emang mereka cinta sama Allah, ikuti aku, ikuti Nabi SAW, ikuti petunjuknya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan cinta sama kalian. Nah, termasuk cara untuk mendapatkan cinta Allah adalah dengan memperbanyak amalan sunnah. Dan itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Allah Azza wa Jalla pernah berfirman di hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku menyatakan perang sama dia. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan hambaku tidaklah mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang sudah aku wajibkan atasnya. Kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilaiha bin nawafil hatta uhibbah. Dan kalau hambaku setelah mengerjakan yang wajib, dia tetap ngelakuin hal-hal yang sunnah, maka itu nanti akan mendatangkan kecintaan aku kepadanya. Jadi Masya Allah ya, ibadah-ibadah sunnah itu penyebab datangnya cinta Allah Azza wa Jalla kepada kita. Nah, hadis ini panjang, dilanjutkan lagi, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha, dan seterusnya. Nah, salat tarawih itu termasuk salat yang sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Bahkan ada dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Afdhalus salati ba'dal maktubah qiyamul laili." Salat yang paling utama setelah salat yang 5 waktu ada salat malam. Bahkan sebagian ulama juga menyebutkan bahwasanya salat malam merupakan kebiasaan para anbiya terdahulu. Jadi para nabi terdahulu itu suka untuk salat malam. Dan itu terus berlangsung sampai ke Nabi kita SAW dan disyariatkan untuk umatnya. Bahkan subhanallah, kita tahu Nabi SAW itu memiliki syariat-syariat khusus. Seperti beliau boleh nikah 9 wanita. Demikian juga witir atau salat malam untuk beliau itu wajib. Beda sama umatnya. Untuk umatnya sunnah, tapi untuk beliau wajib. Makanya kita selalu dengar Nabi SAW itu selalu salat malam. Karena memang salat malam itu diwajibkan atas beliau SAW. Nah, sebelum kita masuk tentang keutamaan salat tarawih, di sini ada sebuah faedah. Kapan sebuah salat itu disebut qiyamul lail? Ya, kadang orang ini berbeda pendapat tentang apa sih qiyamul lail, apa sih tahajud, apa sih salat witir, apa sih salat tarawih. Maka kami katakan, qiyamul lail itu adalah sebuah payung besar, ya. Sebuah payung besar yang di dalamnya itu ada salat-salat yang banyak. Qiyamul lail itu adalah salat yang dilakukan di malam hari, dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Maka dengan definisi ini, masuklah ke dalamnya salat-salat sunnah yang dilakukan setelah matahari terbenam, kecuali yang wajib ya, kecuali maghrib dan isya. Maka ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya itu termasuk qiyamul lail, ya, termasuk qiyamul lail. Kemudian juga di dalam qiyamul lail itu ada salat witir, ada tahajud. Tahajud itu apa? Tahajud adalah salat malam yang dilakukan setelah tidur. Ya, jadi ini harus paham ya definisi setiap ini. Ini beda-beda. Jadi tahajud adalah salat yang dilakukan pada malam hari setelah tidur. Kemudian ada witir. Witir itu merupakan salat malam yang dilakukan dengan jumlah rakaat ganjil. Ya. Kemudian ada tarawih. Ada tarawih. Tarawih adalah salat malam yang dilakukan di awal malam bersama dengan imam atau sendiri, dan ini terjadi di bulan Ramadan saja. Itu terjadi di bulan Ramadan saja. Kemudian banyak ayat dan dalil dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang kemuliaan salat malam ini. Dan karena salat tarawih termasuk dari salat malam, maka keutamaan dari namanya salat malam dia dapat semua. Dia dapat semua. Tapi nanti di akhir kita akan sebutkan keutamaan khususnya dari tarawih. Jadi kita sebutkan dulu pertama firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Furqan ayat 46. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang mereka bermalam untuk Rabb mereka dengan keadaan sujud dan berdiri.
Ini adalah pujian Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang menggunakan waktu malamnya untuk beribadah kepada dengan salat, sujud, dan dia berdiri. Kemudian juga firman Allah Azza wa Jalla sudah kita sebutkan di awal itu di surat As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, sedangkan mereka bangun dan berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menyedekahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi kita sudah sebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Nabi SAW mengatakan afdhalus shalah ba'dal fardhah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat yang wajib adalah salat malam. Kemudian Nabi SAW juga pernah bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ketika beliau SAW masuk ke dalam Madinah, maka beliau SAW pertama kali mengatakan ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikan makan, kemudian sambung silaturahim, dan sholatlah pada malam hari ketika manusia sedang tertidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Ya, itu dalil-dalil menjelaskan tentang kemuliaan sholat malam. Dan sebenarnya banyak ya. Bahkan Imam Ibnu Rajab rahimahullah membuat sebuah kitab namanya Al-Mahajjah fi Sayrid Duljah. Jadi buku ini khusus membahas tentang kemuliaan sholat malam. Dan beliau di situ juga menyebutkan tentang asar-asar dari para ulama salaf terdahulu tentang salat malam, dan buku itu menakjubkan dan bukunya tipis. Allah alam udah terjemahkan atau belum, tapi bagus untuk dibaca. Kemudian pengertian salat tarawih ya, sebelum kita masuk ke keutamaannya, kita tahu dulu salat tarawih itu apa. Ya, salat tarawih secara bahasa itu diambil dari tarwihah. Dari tarwihah yang artinya istirahat. Kenapa disebut salat tarawih? Karena dahulu ketika salat ini dijalankan, maka salatnya panjang banget. Bacaannya sangat panjang. Disebutkan di sebagian riwayat bahwasanya imam ketika sholat tarawih, maka setiap rakaat dia baca sekitar 100 sampai 200 ayat. Oh kan panjang sekali itu ya. Panjang sekali. Maka disebutkan di sebagian riwayat juga ada yang sholat tarawih itu sampai hampir subuh. Sampai hampir subuh. Sedangkan secara syariat tarawih adalah qiyamu syahri Ramadan. Itu salat yang dilakukan pada malam hari bulan Ramadan. Nah, oke. Faidah dulu, Ana tambahkan faidah sebelum kita sebutkan keutamaan dari salat tarawih, yaitu apakah boleh seseorang misalkan yang di bulan Ramadan dia sudah salat tarawih, bahkan dia sudah ikut witir sama imam, kemudian nanti dia dibangun di sepertiga malam lagi, kemudian boleh nggak dia untuk salat malam lagi? Ini kan banyak pertanyaan oleh jamaah sekalian ya. Ini pertanyaan sering terulang. Jadi kita sampaikan di sini bahwasanya boleh. Seseorang boleh untuk salat malam lagi sekalipun di awal malam dia sudah salat witir. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ibnu Khuzaimah, dan hadisnya sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau pernah mengatakan, "Kana Rasulullah yusalli raq'ataini ba'dal witri wa huwa jalis." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat 2 rakaat setelah beliau witir dengan keadaan duduk. Ini menjadi dalil oleh para ulama bahwasanya boleh salat malam lagi setelah salat witir di awal malam. Dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih juga pernah mengatakan ausani khalili bi thalath. Kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan aku 3 wasiat. Yang di antara 3 wasiat itu adalah an utira qabla an anam. Aku salat witir sebelum aku tidur. Dan para sahabat radhiyallahu alaihim ma'ruf sekali, terkenal bahwasanya mereka adalah orang-orang yang pasti salat malam. Enggak mungkin enggak. Mereka pasti salat malam. Sehingga dari sini juga kita bisa pahami. Abu Hurairah nggak akan mencukupkan diri dengan witir di awal malam. Nggak mungkin. Pasti di sepertiga malam beliau bangun lagi. Karena kemuliaan yang besar di sepertiga malam. Jadi gitu ya. Ini faedah yang cukup penting untuk diketahui oleh kaum muslimin. Baik. Keutamaan dari salat tarawih. Nah, kita baru masuk ke pembahasan inti. Keutamaan dari salat tarawih. Salat tarawih memiliki 3 keutamaan yang disebutkan oleh para ulama. Selain dari keumuman keutamaan salat malam. Yang pertama adalah salat tarawih menjadi sebab diampuni dosa. Jadi sebab diampuni dosa. Dan itu berdasarkan hadis yang muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, atana Rasulullah yuraghibu fi qiyami Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika membuat kita semangat untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan salat. Min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimah. Tanpa mewajibkan mereka untuk menjalankannya. Artinya salat tarawih itu sunnah. Salat tarawih itu sunnah.
Fayaqulu, maka beliau mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang salat di malam hari bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dan maksud dari dosa-dosanya akan diampuni sebagaimana disebutkan para ulama, maksudnya adalah dosa-dosa kecilnya. Adapun dosa-dosa besar, maka diperlukan taubat, diperlukan taubat. Dan taubat baru diterima sama Allah Azza wa Jalla kalau memenuhi 4 syarat. Syarat pertama adalah penyesalan, yang kedua berjanji tidak mengulang, ketiga menutup segala wasilah atau langkah yang mengantarkan kita kepada dosa itu lagi, dan keempat, kalau berkaitan dengan kehormatan atau harta anak Adam, manusia, wajib untuk dikembalikan lagi. Jadi itu kemuliaan yang pertama, sebab diampuni dosa. Dan yang kedua adalah, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai dia selesai, sampai imam selesai, maka dia dicatat mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Dan itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, yaitu Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW mengatakan, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Siapa saja yang salat bersama imam, maksudnya salat tarawih, sampai imam itu selesai, sampai dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di salat witir, maka dia dapat pahala seperti salat malam semalam suntuk. Ini jangan sampai dilewatin ya. Terus pertanyaan nih, faedah juga, Ustadz, kalau misalnya kita berpegang teguh bahwasannya salat tarawih itu hanya 11 rakaat, tapi di masjid kita 23 dan kita ikat itu, boleh nggak kita baru misalkan 10 kemudian balik? Ya, atau misalnya 20 balik karena pengen salat witir nanti di malam akhir gitu, atau di akhir malam. Maka kita katakan jangan. Tetap usahakan ikut sama imam. Karena kalau kita melakukan hal itu, kita kehilangan kesempatan ini. Dan ingat, Ramadan itu hanya 29 atau 30 hari. Kalau satu hari hilang, berarti kesempatan kita hilang juga untuk mendapatkan ampunan pada malam itu. Jadi saran ana, walaupun di masjid kita misalkan 23 atau mungkin 11 atau 13, maka tetap bersama imam, sabar ya. Dan mungkin bukan tempatnya untuk membahas tentang masalah fikih tarawih. Insyaallah dibahas sama ustadz yang lainnya. Baik, yang ketiga di antara keutamaan salat tarawih adalah yang wafat dan dia selalu salat tarawih semasa hidupnya, maka dia akan dicatat sebagai seorang siddiqin dan juga syuhada. Masya Allah. Ini sebuah keutamaan yang luar biasa ya. Siddiqin dan syuhada adalah orang-orang yang mendapatkan kedudukan tertinggi. Dan mereka itu masuk ke dalam surga Firdausnya Allah Azza wa Jalla. Bahkan tafsir dari firman Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, adalah di ayat yang lain di surat An-Nisa, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat, itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan mereka adalah sebaik-baik teman yang bisa kita jadikan teman. Itu tafsir dari firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, Nabi SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam At-Tabari, dan juga Imam Imam At-Tabarani, dan juga Imam Al-Baihaqi. Dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Amr bin Murrah Al-Juhani, di mana Nabi SAW pernah kedatangan orang yang dia mengatakan, ya Rasulullah, apa pendapatmu kalau aku bersyahadat dan aku bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Engkau adalah Rasulnya. Kemudian aku menunaikan zakat, kemudian aku sholat, kemudian aku puasa Ramadan, dan aku menjalankan sholat pada malam harinya. Maksudnya sholat tarawih. Dan aku haji. Apakah aku akan masuk surga? Maka Nabi SAW mengatakan, man mata ala hada kana minas siddiqin wasyuhada. Barang siapa yang mati dan dia mengamalkan amalan-amalan ini semasa hidupnya, maka dia akan dicatat sebagai seorang siddiqin dan syuhada. Tentu kita semua sebagai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla jangan sampai melewatkan kesempatan-kesempatan ini. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan Allah Azza wa Jalla, itu dibentangkan seluas-luasnya. Pintu-pintu langit dibuka. Ya, kesempatan untuk berdoa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai menghalangi diri kita dari untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan itu. Dan tetap semangat untuk menjalankan salat tarawih. Toh kita salat selama itu cuma 30 hari atau 29 atau 30 hari. Setelah itu kita akan lebih ringan, bisa salat 3 rakaat saja setiap malam dan sebagainya. Sabar. Karena memang dunia ini adalah negeri ujian. Kalau kita mau istirahat bukan sekarang waktunya, tapi nanti ketika kita sudah masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Mungkin demikian yang bisa Ana sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan kalau ada tutur kata yang keliru, Ana mohon maaf. Allah dan Rasul terlepas dari itu semua. Semoga kita berikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.